Yo, minasan! Mari kita lanjutkan cerita Sakamoto Days chapter 106 sampai 107 yang memasuki arc masa lalu Taro Sakamoto. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari seluruh keluarga Sakamoto yang sedang menikmati makan malam mereka di sebuah restoran. Aoi tampak terkejut karena rencana mereka sekarang adalah pergi ke Thailand. Shin membenarkannya. Mereka semakin dekat untuk menemukan bos musuh mereka. Aoi pun mengingatkan mereka untuk berhati-hati dan tidak memaksakan diri. Sementara itu, Heisuke memperkenalkan dirinya pada Amane sebagai sniper terkenal di Departemen Assassination. Membuat Amane tidak percaya jika dia bisa bertemu dengan Dragon Sniper yang melegenda itu. Lu pun meminta tambahan jus mangganya dan menanyakan apakah Heisuke juga akan ikut. Heisuke mengiyakannya. Dia sudah memutuskannya sejak awal. Shin menambahkan bahwa kali ini mereka akan pergi ke wilayah musuh. Jadi mereka harus bekerja sama dengan baik sebagai sebuah tim. Lu mengingatkan mereka untuk tidak lupa membawa paspornya. Aoi menanyakan bagaimana cara mereka berkomunikasi. Apa mereka sudah bisa berbahasa Inggris? Sakamoto menjawab bahwa dia bisa kalau percakapan sederhana. Shin bisa membaca emosi orang lain, sedangkan Heisuke akan menggunakan bahasa tubuh. Dan Amane dengan serius menjawab bahwa dia pernah belajar bahasa Inggris saat di pesawat, begitupun dengan bahasa Thailand. Lu sangat terkejut mendengar Amane yang tidak main-main. Amane pun mulai penasaran bagaimana awal mulanya kelompok Sakamoto bisa mengejar Mr. X. Shin pun menjelaskan semua bermula ketika penetapan bounty untuk kepala Sakamoto. Saat mereka melakukan penyelidikan, hal tersebut membawa mereka pada Mr. X. Amane pun merasa tindakan Mr. X yang memasang bounty pada kepala Sakamoto begitu aneh. Kenapa juga Mr. X memasang bounty pada kepala Sakamoto? Sebelumnya, saat menjadi murid, dia tidak memiliki hubungan khusus dengan Sakamoto. Jika Sakamoto menghalangi jalannya, kenapa dia tidak menyingkirkannya sendiri? Shin dan Lu pun setuju mendengar penjelasan Amane. Kemudian Amane merasa ada satu kemungkinan yang jelas, mungkin itu ada hubungannya dengan kepribadian ganda yang dimiliki Mr. X. Mungkin dirinya yang lain memiliki dendam pada Sakamoto. Shin pun mengingat ucapan Uzuki tentang Sakamoto yang ingin membunuhnya lagi, serta ucapan Nagumo yang mengatakan bahwa waktu itu Sakamoto gagal membunuhnya. Sembari menenggak minumannya, Shin berbicara dalam hati bahwa ada sesuatu yang belum pernah dia tanyakan pada Sakamoto. Tapi itu tidak penting. Shin melanjutkan bahwa toko mereka akan terus berada dalam bahaya jika mereka tidak segera membereskan Slur. Mereka tidak bisa sepenuhnya mempercayai JAA. Mereka harus membereskannya sendiri. Heisuke pun menegur Shin yang tampaknya sudah mabuk. Sakamoto pun tersadar dari lamunannya dan tergagap menjawab ucapan Shin. Hal itu pun menjadi tanda tanya dalam benak Shin. Di malam hari, di mana semua orang telah tertidur, Sakamoto telah bersiap untuk berangkat. Dia menatapi satu persatu wajah anggota keluarganya dan menaikkan selimut untuk istri serta anaknya. Sakamoto pun menuruni tangga dan keluar dari tokonya. Namun, Shin telah berada di luar dan menegur Sakamoto yang mau pergi sendirian. Sakamoto tidak menyangka jika Shin menyadarinya. Shin menjawab bahwa perasaannya tidak enak saat pesta barbeque tadi. Di saat Shin meminta penjelasan, Sakamoto hanya menjawab bahwa dia tidak tahu harus bicara apa. Shin pun menegurnya bahwa itu bukan alasan. Sakamoto tidak tahu, tapi firasatnya bilang untuk pergi sendirian. Dan firasat Sakamoto selalu benar. Shin pun terkejut mendengarnya. Padahal dia pikir selama ini Sakamoto mulai mempercayainya. Shin mengomel kenapa Sakamoto tidak mau menceritakan kepada Shin soal masa lalunya dengan Slur.
Apa karena Sakamoto masih belum mempercayai Shin? Sakamoto menjawab, semakin banyak informasi yang Shin ketahui, itu akan membahayakan nyawanya. Shin sudah mempelajari hal tersebut di JCC. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudahnya Sakamoto beritahukan pada orang lain. Shin mengatakan bahwa dia sudah siap menerima resikonya. Sakamoto lah yang tidak siap menghadapi kenyataan. Sakamoto lalu menanyakan maksud Shin, kemudian Shin menjawab agar Sakamoto tidak meremehkannya. Sakamoto menyuruh Shin untuk berhenti karena dia bukanlah tandingannya. Dan kita pun diperlihatkan bagaimana Shin menghajar Sakamoto tetapi diblokir oleh Sakamoto. Ketika Shin menendang, Sakamoto langsung menunduk sehingga isi tasnya berhamburan. Sakamoto lantas melempar topinya untuk menghalangi pandangan Shin. Kemudian meninju wajahnya. Tetapi Sakamoto terkejut karena Shin mampu memegangi tangannya dengan bantuan senjata sarung tangannya untuk langsung melemparkannya ke dalam toko sehingga barang-barang menjadi hancur. Sebelum tubuh Sakamoto jatuh ke lantai, Sakamoto sudah terlebih dahulu mengambil snack untuk menjadikannya senjata dengan melemparkannya pada Shin. Untung saja Shin dapat menangkis dan menghindarinya. Sakamoto sangat terkejut dengan kemampuan Shin yang telah meningkat. Tetapi Shin dengan cepat melompat untuk menghajar Sakamoto. Siapa sangka Heisuke langsung menembakkan jaring untuk menahan tubuh Shin dan Sakamoto. Heisuke bersama Amane pun datang dan menanyakan apa yang mereka berdua lakukan. Ini bukan waktunya untuk bertengkar. Heisuke juga mengingatkan Sakamoto yang tidak akan pergi sendirian karena mereka adalah temannya. Ketika Sakamoto mau mengatakan soal firasatnya, Aoi pun datang untuk mengatakan bahwa dia mendengarnya dari lantai atas. Sakamoto tidak paham dengan firasatnya sendiri. Aoi mengerti perasaan suaminya bahwa Sakamoto takut kehilangan Shin dan lainnya karena Sakamoto begitu peduli pada mereka. Sakamoto pun mengingat Satoda Sensei dan Akira, membuatnya membenarkan ucapan Aoi bahwa dia memang takut kehilangan. Aoi melanjutkan nasihatnya bahwa Sakamoto tidak boleh seenaknya pergi begitu saja tanpa memberitahu mereka. Sakamoto perlu memikirkan perasaan mereka. Aoi pun mulai beranjak pergi untuk mengurus paspornya bersama Heisuke dan Amane, lalu mempersilakan Sakamoto dan Shin mengobrol sampai puas. Tapi mereka harus memastikan saat pagi nanti semua kekacauan yang mereka sebabkan sudah beres. Shin dan Sakamoto pun terduduk di lantai. Sakamoto memuji Shin yang telah bertambah kuat, sementara Shin meminta maaf, menanyakan apakah Sakamoto marah. Sakamoto pun mengatakan bahwa ada sesuatu yang ingin dia katakan soal masa lalunya dengan Uzuki. Dan kita pun memasuki cerita pada masa lalu Sakamoto sewaktu menjadi pelajar di akademi. Diawali dari Rion yang menyalakan rokoknya, tetapi kesal sendiri karena rokoknya tidak mau menyala. Toh, itu karena dia berada di atas kereta api cepat. Lalu dari jembatan, ada Nagumo yang melompat untuk menyerang Rion dengan senjata tajamnya. Namun, Rion mampu memblokirnya dengan santai sembari meminta Nagumo untuk membantunya menyalakan rokok. Nagumo pun menyiapkan pistolnya untuk menyalakan rokok sekaligus menyerang Rion. Tetapi Rion dengan cepat menghancurkan pistol milik Nagumo. Rion bahkan langsung menyerang Nagumo dengan tangan kanannya meski diblokir oleh Nagumo, dan pertarungan di atas kereta api itu masih terus berlanjut. Satoda Sensei pun bertanya-tanya, kemana perginya mereka bertiga? Para murid JCC melaporkan bahwa mereka sudah tertembak peluru cat dari tadi. Mereka sudah bertarung selama 9 jam sekarang. Satoda Sensei pun merasa mereka lebih menyukai berlatih di luar. Lalu sambil tersenyum lembut, Satoda Sensei mengatakan, terkadang penting sekali untuk membiarkan mereka melampiaskan semangatnya. Jika tidak, mereka bisa stres dan mungkin saja bisa melukai anak di akademi. Satoda Sensei pun mengajak murid-muridnya untuk pergi dari tempat itu. Sementara Sakamoto terlihat berdiri di stasiun
Tapi kemudian dia ditegur oleh penumpang kereta untuk tidak berjalan di atas rel. Apalagi keretanya sebentar lagi mau lewat. Di saat kereta yang ditumpangi Rion dan Nagumo telah berada di stasiun yang sama tempat Sakamoto berdiri, keduanya pun langsung masuk lewat jendela kereta dan memecahkan kacanya. Tetapi sudah ada Sakamoto yang menanti keduanya dengan membawa tiang pegangan. Tanpa basa-basi, Sakamoto langsung menyerang Nagumo dan Rion menggunakan tiang pegangannya, membuat Rion mengomel bahwa itu berbahaya. Nagumo justru tertawa karena Sakamoto terlalu bersemangat. Nagumo lalu menawarkan aturan pada keduanya bahwa yang kalah dialah yang membelikan makan siang. Mendengar itu, Rion dengan cepat berlari dan langsung menendang kepala Sakamoto. Tetapi Sakamoto memasukkan tangan Rion dan Nagumo di dalam cincin tiang pegangan untuk langsung membanting keduanya keluar dari kereta. Padahal kereta itu berada di atas jalan layang. Tentu saja mereka bertiga bersiap untuk terjatuh minasan. Siapa sangka Satoda Sensei sudah berada di bawah mereka. Sembari tersenyum, Satoda Sensei meminta ketiganya untuk datang kepadanya. Hal itu begitu menakutkan bagi Sakamoto, Rion, dan Nagumo. Ternyata ketiganya dikeluarkan dari Akademi JCC. Alasannya, banyak masyarakat yang melihat mereka merusak fasilitas publik, melanggar aturan sekolah, dan menggunakan senjata tanpa izin. Kepala sekolah itu dengan tegas mengatakan, mau sampai kapan mereka seperti ini? Jika dia dipecat sebagai kepala sekolah, mereka bertiga harus bertanggung jawab. Rion pun kembali menyalakan rokoknya dan menjawab bahwa mereka hanya bersenang-senang sebentar. Jika sensei mengeluarkannya, maka keponakannya akan terus mendatanginya dan bertanya banyak hal padanya. Kepala sekolah pun dengan kesal berteriak melarang Rion merokok di ruangannya. Sementara itu, Nagumo menyalahkan Sakamoto yang sudah merusak pegangan di kereta. Namun Sakamoto membela diri bahwa dia berpikir itu bisa digunakannya sebagai senjata. Padahal mereka bisa kok menggantinya. Kepala sekolah pun memberitahukan pada mereka bahwa intinya mereka tidak diizinkan lulus dari akademi ini. Tapi kepala sekolah memiliki misi tambahan jika mereka ingin lulus tahun ini. Sebenarnya banyak guru yang setuju untuk mengeluarkan murid pembuat onar seperti mereka bertiga. Tapi Satoda Sensei mengajukan sebuah pengecualian khusus. Sakamoto menanyakan, misi apakah itu? Lalu kepala sekolah menjawab, bunuh targetnya. Semuanya sudah dijelaskan dalam amplop yang ada di hadapan mereka. Ketiganya pun beranjak pergi, mengatakan jika mereka mengerti meskipun belum membaca dengan baik isi amplopnya. Membuat sensei lain mempertanyakan, apakah Yamada Sensei sebagai kepala sekolah yakin memberikan mereka misi itu? Yamada Sensei pun mengiyakannya. Sehingga sensei lain menganggap Yamada Sensei jahat sekali. Hingga saat ini belum ada yang mampu menyelesaikan misi tersebut. Presentase kematiannya saja 100%. Ini lebih mirip cara yang tepat untuk menyingkirkan pembuat onar seperti mereka. Pada akhirnya, sensei itu pun setuju dengan Yamada Sensei. Toh, mereka sama sekali tidak mau menghormati guru mereka. Ini waktu yang tepat untuk memberikan mereka pelajaran. Tiba-tiba, Satoda Sensei datang untuk menimbrung dengan mengatakan bahwa mereka akan baik-baik saja. Menurutnya, jika mereka bekerja sama, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan mereka. Beralih pada Rion yang menganggap remeh target mereka yang hanya satu orang. Dia mengajak Nagumo dan Sakamoto untuk bermain batu gunting kertas. Dan yang kalah, dia akan mengerjakan laporannya. Tetapi Sakamoto menganggap itu membosankan. Lalu tanpa diduga, punggung Rion saling bertabrakan dengan Uzuki. Ini adalah momen pertama kalinya bagi mereka bertemu dengan Uzuki. Rion pun langsung menanyakan tentang siapa Uzuki dan menawarkannya bermain batu gunting kertas. Namun Uzuki yang kikuk menolaknya. Nagumo pun menegur Rion untuk tidak kasar pada Uzuki, membuat Rion menjawab bahwa dia tidak sedang menjahilinya. Saat itulah Uzuki terus menatap mereka bertiga. Rion dengan kerennya berkata,
Pokoknya, ayo kita selesaikan misi membosankan ini. Setelah itu, ayo kita pergi ke akuarium atau kemana kayak gitu. Nagumo meresponnya dengan mengatakan bahwa itu menarik. Nah, minasan, bagaimanakah misi ini akan berjalan? Kita lanjut ke video selanjutnya ya. Dah.